kita turut berduka cita untuk Turki yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, Shalom, jangan lupa untuk Israel dan Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Luar biasa, saudara. Malam ini tema kita Turki diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, saudara ya. 1.200 orang meninggal, saudara ya. 1.200 orang meninggal. Nah, mana nih? Turki ya, Turki. Ngeri ya, saudara ya. Breaking, korban tewas gempa dahsyat Turki tembus 1.200 orang. Ngeri, saudara ya. Nah, kita berduka ya, bagaimanapun juga itu manusia semua, saudara ya, bukan kadal, saudara ya. Jadi 1.200 orang meninggal ya, 1.200 orang di Turki diazab, saudara ya, diazab oleh Allah. Luar biasa, saudara ya, dosa apa ya 1.200 orang ini ya meninggal. Padahal mereka baru membela agama Allah ya, saudara ya. Mereka baru teriak-teriak Allahu Akbar, boikot Swedia, mengutuki Swedia, saudara ya. Mereka bakar itu salib ya kan? Mereka bakar itu salib ya kan? Bendera yang ada salibnya itu dibakar kan sama mereka kan? Salibnya dibakar, saudara bayangin. Mau ngomong apa lagi, saudara ya? Anda mau belajar tentang asap bagaimana nih? Padahal Turki ini yang membela agama Allah, gereja pun ya dijadikan masjid, saudara. Betapa hebat prestasi agama Allah ini, saudara ya. Tapi Allah masih saja haus darah, tidak terima, saudara. Dibunuhnya 1.200 orang, angkanya keramat ini 1.200 orang. Ya dibunuh ini, saudara ya. Sama Allah itu, saudara. Ngeri nggak, saudara? Ngeri dong. Masa nggak ngeri sih, saudara? Masa kurang sih? Waduh. Sementara Swedianya tambah kaya, saudara. Swedianya yang bakar Al-Quran tambah Swedianya tambah makmur, saudara ya. Tambah kaya. Sementara Turki yang boikot sama ngutukin Swedia malah diazab. Swedia ini nyembahnya siapa, saudara? Masa nyembah Dewa Thor, saudara? Dewa Odin, Viking, saudara? Masa nyembah Viking, nyembah Dewa Thor, Dewa Odin? Enggak ya, enggak juga, saudara ya. Ya pokoknya mereka nggak ada urusannya dengan agama, tetapi itu yang terjadi ya. Ketika mereka membakar Al-Quran, mereka justru diberkati, ya. Sementara orang-orang yang menghina Tuhan Yesus kayak Ahmad Dedat, ya kan? Nah, ini Anda mesti belajar mengubah mindset Anda tentang azab ini, saudara. Kalau Turki yang membela agama Allah dengan sungguh-sungguh ini aja diazab sama Allah lagi, gimana, saudara, ceritanya? Anda kepikir nggak, saudara, bagaimana azab itu bekerja? Anda coba pakai dengan logikamu. Anda mau berpikir tentang apa tentang azab ini, saudara? Ngeri, saudara ya. Coba kita kembalikan ini ya. Tentang azab, saudara ya. Ini pelajaran lagi tentang azab. Orang-orang Islam ini bersorak-sorai ketika Saifuddin MKC, Gratia Pelo. Terus siapa lagi itu yang kartunis Muhammad. Wah, diazab Allah. Saifuddin dianggap diazab Allah, MKC diazab Allah, Gratia Pelo diazab Allah. Kartunis itu ya, kartunis Muhammad yang mati di jalan tol itu diazab sama Allah, saudara. Saudara kebayang nggak sih yang namanya azab itu apa, saudara? Lalu kenapa Joseph Paulusang tambah sugih, saudara? Kenapa Joseph Paulusang tambah ganteng? Kenapa Joseph Paulusang itu tambah, ya kan? Joseph tambah ganteng, isinya tambah cantik, ya, anaknya pinter-pinter. Wah, kenapa, saudara? Lalu Saifuddin MKC Gratia Pelo dianggap diazab oleh Allah, saudara. Wah, ini rahasia ilahi. Benarkah Saifuddin diazab Allah? Bukan, saudara ya. Saifuddin itu diazab sama istrinya, saudara ya. Diazab sama istrinya ya. Mungkin saya nggak tahu kenapa. Ya kan, macam-macam ya. Bisa jadi karena Saifuddin sudah tua, ya lato-latonya sudah tidak bekerja,
istrinya masih doyan lato-lato ya kita nggak ngerti saudara ya. MKC diasap sama si Napoleon Bonaparte saudara. Berarti Apelo diasap sama Hani Christian. Kartunis Muhammad ini ya saudara ya, itu settingan ya, itu kecelakaan ya. Ada yang nyelakain orang Islam saudara ya. Nanti kalau saya mati ada yang gorok itu berarti itu bukan Allah. Kalau saya mati sambil geledek, nah itu baru itu diazab saudara ya. Kalau saya mati sambil geledek itu diazab sama Allah mungkin ya. Tapi kalau saya matinya disembelih orang, berarti orang yang bunuh saya. Ngerti nggak saudara? Anda harus bisa bedain. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita azab ya. Nah, Irina Handono. Anaknya mati. Stephen Indra, anaknya mati, dia sendiri juga mati. Siapa lagi saudara? Yahya Waloni, anaknya mati. Bisa sama semua ya. Hani Christian, anaknya mati saudara. Ini anaknya bisa mati. Yudi Mulyana dulu ya. Yudi Mulyana, anaknya Down syndrome saudara. Nah, saudara ya. Nggak ada yang bunuh loh saudara. Saya nggak ngasih racun sama anak Irina Handono loh. Padahal aja kagak. Saya nggak pernah ngeracunin anaknya Stephen Indra loh. Ya saya nggak pernah ngeracunin anaknya Yahya Waloni, apalagi Hani Christian saudara. Nggak pernah saya racun loh. Nggak ada saya suruh orang Kristen ngeracuni mereka, atau ada nggak orang Kristen yang ngeracuni anaknya mereka. Nggak ada loh saudara. Mereka mati sendiri loh saudara ya. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Beda tadi ya. Saifuddin, siapa lagi tadi? Aceh, itu campur tangan manusia. Gratia Pelo, itu campur tangan manusia, saudara. Ahmad Dedat. Siapa lagi, saudara? Apalagi saya sebutkan? Itu Mega Fitria. Mega Fitria, sekeluarga mati, saudara. Satu keluarga mati. Siapa lagi, saudara? Wah, ngeri, saudara ya. Anda kepikir nggak, saudara, bedanya di mana? Sebentar, nyawer dulu dong, nyawer. Nyawer. Wah, ini dukunya supaya makin ini ya, supaya makin wah matanya membelalak ya, nafas ngos-ngosan, telinga bertentang-tentang, ya kan, sambil menggelepar-gelepar, ontanya jadi berat, saudara ya. Nabinya harus ngalami ini dulu, saudara ya, Wahyu Jibril. Saudara kalau nyawernya nggak kenceng, Wahyu Jibrilnya nggak turun nih. Aduh, sawerannya mana nih sawerannya nih? Wah, nggak bener nih. Nah, kalau mau saya tambahin lagi, saudara, kalau saya tambahin nih, kalau saya tambahin lagi, ya saya tambahin lagi nih, Agustan misalnya. Ya misalnya nih, ini kan boleh aja kan kita tambahin. Wah, ini masih panjang lagi sampai nggak cukup nih halamannya, saudara. Yang diazab nih, tanpa ada campur tangan manusia. Siapa lagi, saudara? Anda mau siapa lagi? Loh, nanti saudara jangan nggak percaya saya. Kalau anaknya Agustan, kalau Andi ini kan punya kawin ya, punya anak, anaknya nanti bisa mati, saudara. Atau kalau si Zelda itu sampai jadi Islam, jangan-jangan dia yang mati nanti. Oh, ini pola loh, saudara. Ini kan pola. Ini pola, saudara. Pola. Sebuah pola kan. Kalau tadi ada campur tangan manusia. Artinya orang Islam yang mengazab, saudara. Iya kan? Kalau ini pola, nggak ada yang campur tangan, saudara. Moko Ginta mati, padahal di tahun itu berapa bulan setelah Moko Ginta mau bunuh Yudi Mulyana, Moko Ginta ya. Wah, coba kita ulangi lagi ya. Ulangi lagi yang ini. Soalnya terlalu banyak, saudara ya. Ini belum negara nih, saudara ya. Indonesia. Oh, Indonesia diasap, saudara, itu ya. Bolak-balik diasap tsunami itu ya. Indonesia tsunami. Tsunami. Mana lagi, saudara? Tsunami, gempa bolak-balik Indonesia ya. Turki. Oh, coba, saudara. Mekah kebanjiran. Banjir, musibah kran itu ya. Keren sama apa lagi itu ya, Mina, terowongan Mina. Mana lagi, saudara? Tengku Zulkarnain. Tengku Zul. Siapa lagi, saudara? Wah, masih banyak lagi, saudara ya, di asap.
Anda mau cerita apa lagi coba? Itu asap, saudara. Wah, urutannya banyak. Anda karena mau cerita asap, coba Anda sekarang rubah. Arifin Ilham, Ustadz Arifin. Siapa lagi, saudara? Wah, banyak lagi, saudara. Ya, itu asap tanpa campur tangan manusia. Kalau orang di penjara itu Anda tanggung ke manusia, ya. Ustadz Maher ya, Sony Maher tuh ya, Sony Maher. Ya, UJ. Ya, itu asap. Wah, ini nggak kelar-kelar nih. Ini sampai sampai mengsol-mengsol tulisannya nih, sampai melintas karu-karuan nih, saudara. Belum ya negara-negara nih, Turki, Mekah, Syria, ya kan? Nah, lagi, saudara. Asap, saudara. Anda mau cerita asap? Apa itu asap, saudara? Ya, Anda lihat asap tanpa campur tangan manusia. Kalau tadi yang kartunis Islam yang kartunis Muhammad itu kecelakaan karena mobilnya dirusak, saudara. Ya, mobilnya dirusak, ya kan? Terus siapa lagi itu? Ada yang bakar Al-Quran terus mobilnya dibalik itu ya. Itu itu namanya tamu tangan manusia itu. Tapi kalau Turki gimana coba Turki? Dia baru mencaci maki ya, mengutuki Swedia dan Belanda, saudara ya. Itu namanya apa, saudara, namanya? Anda coba pakai otakmu, saudara. Coba pakai otakmu definisi azab. Kalau Anda bisa memahami yang saya ngomong, Anda akan mengerti, saudara. Ternyata Allah Islam itu mengasap umatnya sendiri. Ya, mereka kurang berbakti apa, saudara? Mereka kurang membela agama Islam apa, saudara? Sampai jelek-jelekin orang Kristen, sampai memfitnah-fitnah, ya. Dan bukan cuma memfitnah, bahkan orang-orang Kristen pun banyak yang dipenjara oleh mereka, saudara. Masih kurang apa, saudara? Masih kurang apa lagi mereka? Ya, Turki masih kurang apa ibadahnya sehingga negaranya tambah kere. Ya, melarat mau bangkrut. Bahkan gereja pun dijadikan masjid. Masih kurang apa berbaktinya si Erdogan ini sama Allah Islam, saudara? Masih kurang apa? Kenapa masih diazab juga? Otakmu dipakai, Slim. Ya, otakmu dipakai. Belajar kamu berpikir. Sehingga kamu ngerti apa itu azab. Wah, kalau Anda mengerti apa itu azab, Slim, ngeri ya, saudara ya. Lius Sungkarisma, coba Lius Sungkarisma. Lius, wah. Aduh, panjangnya banyak ya, panjang banget ini, nggak bisa nulis lagi saking panjangnya nih, saudara, listnya, ya, panjang banget ini. Itu namanya azab, saudara. Gereja dipaksa jadi masjid di Turki itu kan, ya, Anda nggak boleh bikin gereja loh di Turki, saudara, sekarang. Serius, Anda bisa nggak bikin gereja di Turki? Nggak bisa, saudara. Nanti saya tak tunjukkan salah satu media ya yang membahas tentang Turki ini ya, saudara ya. Oh, ngeri, saudara. Oh, gimana tuh, saudara? Ya, inilah asap. Ini yang namanya asap tanpa campur tangan manusia. Emang, oh, ini gempanya ini karena kiriman bom hidroponik lagi. Bom hidroponik. Apa itu namanya, bom hidrolik itu ya, bom hidrolik apa? Bom hidro ya. Oh, ini bom hidro ini kiriman dari Amerika ini. Gundulmu peang, saudara. Ya, Turki dan Syria coba bayangin di asap, hancur-hancuran begitu. Itu namanya asap. Coba Anda lihat Belanda, saudara, yang melindungi Geert Wilder, penista agama Islam, pembenci agama Islam. Tambah kaya, saudara. Ya kan? Anda yang katanya dijajah oleh Belanda, mengusir Belanda dengan Allahu Akbar, kurang berbakti apa Anda sama Allah, saudara? Kenapa Indonesia kena bencana terus, kere terus, saudara? Sebentar lagi bubar lagi Indonesia ini. Sebentar lagi bubar, saudara. Masih kurang apa lagi, saudara? Anda mau bukti asap apa lagi sekarang?
Mumet dah saudara. Anda mau ribut masalah azab sama saya? Mau debat azab sama saya? Sini. Kalau Anda bisa menang debat lawan saya tentang azab, saya kasih 10 juta saudara. Saya kasih 1.000 euro. Ya, 1.000 euro itu kira-kira 16 juta. Kalau Anda bisa menang debat azab sama saya saudara ya. Iya kan? Saifuddin mah gak ada apa-apanya sama saya, saudara. Suaranya saya lebih lantang, saudara ya. Bukan cuman Muhammad, Islam, Allah. Ya, presiden pun saya azab semua, saudara. Negara Indonesia pun saya azab, saudara. Sayanya tambah suki, tambah ganteng, saudara. Tambah imut-imut. Gimana coba? Aduh, mumet, saudara. Lalu definisinya azab apa? Oh, tapi nanti kalau di akhirat, oh akhirat mah cerita nanti, kan ceritanya sekarang ini. Kalau ceritanya nanti mah walahu alam, saudara. Walahu alam. Ya kan? Ceritanya sekarang ini loh. Ya. Nah, ini asap ini. Inilah asap, saudara. Ini asap ini. Saifuddin itu apakah asap? Bukan, bodoh. Saifuddin itu bukan asap, itu bodoh, nggak bisa didik istrinya. KC itu namanya bukan asap. KC itu namanya di apa namanya? Di dikerjain sama si Napoleon Bonaparte. Ya, apa lagi saudara mau cerita apa lagi? Berarti apa lo dikerjain sama Hani. Apalagi saudara, si Hani Christian mau nangkap Fadila Mulia aja nggak bisa-bisa. Mau nangkap Fadila Mulia aja nggak masuk-masuk si Hani Christian itu. Lah iya gimana mau masuk-masuk omnya Fadila Mulia yang lapornya lapor polisi, yang polisinya menjabat pamannya Fadila Mulia. Gimana mau nangkap Anda? Ya, nggak bisa. Ngelaporin saya, tambah nggak bisa lagi, bingung. Nanti saya pasti nanti Allah akan mengazab. Ya lihat saja nanti yang sial kamu apa saya. Ya kan, Agustan saja mau menghalalkan darah saya malah tak kasih uang. Malah kita kasih uang. Saudara tahu nggak ketika Turki itu mau ngirim rudal ke Yunani, saudara? Begitu Turki kena bencana, langsung Yunani kirim bantuan loh, saudara. Gereja-gereja Yunani kirim bantuan ke Turki. Padahal sama Turki mau dikirimin rudal, saudara. Betapa hebatnya orang Kristen ya, saudara. Betapa hebatnya orang Kristen ya. Setiap kali orang Kristen disakiti, diancam, mau dibunuh, dihalalkan, malah kita justru berbuat baik ya. Kita terus berbuat baik. Anak sulung mati termasuk azab. Nah iya, anak-anaknya mati. Ini Irena Handono, Stephen Indra, ini kan anaknya mati semua nih. Ini kan yang 4 di atas anaknya mati semua. Ini kan satu keluarga mati, Mega Fitria. Ya kan? Irena Handono, Stephen Indra, Yaya Waloni, Hani Christian, anaknya mati semua, saudara ya. Nah, saya belum cek tuh, si Kainama sama siapa tadi? Kainama, saya belum cek ya. Tapi Irena Handono, Stephen Indra, Yaya Waloni, Hani Christian, anaknya mati, saudara. Ahmad Deda. Kalau Kainama kan soalnya baru setahun kemarin ya, dia tenarnya kan. Nah, saya belum tahu, belum ngecek. Nanti lihat aja, saudara. Lihat, itu berpola orang-orang yang mengatakan dusta tentang Alkitab. Orang-orang yang suka berdusta, ya, itu yang memutarbalikkan. Itu namanya menghujat Roh Kudus, saudara. Yudi Mulyana saja tidak berani memutarbalikkan Alkitab. Dia cuma nutupin gereja doang, saudara. Yudi Mulyana, makanya anaknya Down syndrome. Tapi kalau Yudi Mulyana ikut-ikutan Irena Andena CS, Yudi Mulyana kan anaknya kan mati juga. Tapi Yudi Mulyana bertobat ya sebelum mati. Oh itu diazab Allah? Bukan, sebelum jadi Kristen dia sudah sakit. Memang sudah sakit kan, si Adi Prayitno yang ngomong kan, Yudi Mulyana sudah sakit keras. Ya kan, lalu dia cerita sama saya. Nah, makanya saya tahu, saya bilang umur saya nggak panjang lagi Pak Paul, saya nggak usah ke Jerman, nggak apa-apa, saya mau matinya di sini biar saya sama anak saya. Ya sudah, terserah. Bukan diazab, ya. Beda. Ahmad Dedat itu habis habis menipu-nipu ya, habis menghujat Roh Kudus tentang Paskah itu ya, langsung jeblak saudara ya, itu namanya diazab. Itu namanya diazab, ya kan? Nah, ini baru sawerannya baru Nakagawa ini. Wah, kurang seru nih. Wah, saya tak stop dulu nah nih, sawerannya kurang seru nih. Ketagihan saweran.
Aduh, ngeri ya saudara ya. Ini belum apa-apa ini ya. Ini Agustan, ya Agustan. Yang nolong Turki dan Syria negara, oh ya, yang nolong Turki dan Syria negara kafir semua. Nah itu Yunani ya, Yunani kan mau dirudal sama Turki. Malah dikirimin ya gereja-gereja malah berdonasi untuk ini ya, untuk Turki. Mogok Kinta mati sendiri, mati sendiri, mati sendiri, mati sendiri, mati sendiri semua saudara. Gimana nih? Ya kan? Nggak ada campur tangan manusia. Coba Anda pelajari lagi tentang asap. Beda tadi dengan KC, ada campur tangan manusia. Saifuddin namanya bukan asap itu. Namanya dikerjain sama bininya, karena Saifuddin nggak bisa didik bininya. Ya kan? Nah, itu mah dari dulu kita sudah meramalkan ya, saya Pak Junaidi Salat in memoriam dan teman-teman kita sudah meramalkan akan terjadi hari ini tuh, kita sudah meramalkan dari dulu. Saifuddin, bahkan ada seorang pendoa syafaat ya, dulu Saifuddin tak bawa ke seorang pendoa syafaat ya. Dia bilang nanti Saifuddin jatuhnya sama istrinya itu, hancurnya karena istrinya. Sudah dinubuatkan ya Saifuddin itu, hancur nanti karena istrinya. Makanya kita berharap Saifuddin bertobat ya saudara ya. Itu sudah dinubuatkan ya. Lalu Indonesia kena asap, Turki kena asap, maka kebanjiran, kena kren ya, terowongan Mina, Syria. Saudara mau cerita apa lagi tentang asap saudara? Saudara masih nggak bertobat bahwa Yesus Kristuslah yang melindungimu, Yesus Kristus yang melindungi saya. Ya, orang boleh mensumpah serapah kepada saya. Tuhan Yesus yang saya sembah itu membalikan semua sumpah serapahmu menjadi keberuntungan bagi saya. Jangan-jangan Anda yang lagi sumpah serapah saya balik lagi. Ya kan? Jangan, hati-hati saudara ya. Bukan donation ya, apa ngomongnya ya. Nah ini saudara, coba. Greece among the first nations to help Turkey after massive earthquake. Greece vowed on Monday morning to help Turkey in the aftermath of the massive earthquake that had hit. 4.500 saudara yang mati. Wah, 4.500 saudara ya. Wah, ini ada Gandarwa nih, luar biasa Gandarwa, luar biasa 100.000. Wah, kalau gini sawerannya makin ngedan saya saudara, makin malam ini saudara ya. 4.500 yang mati saudara. Ini ya, update terbaru di jam berapa nih? Wah, nih hari per 6 Februari, berarti tadi malam nih ya. Oh, bukan 1.200 saudara ya. Saya ngambil tadi dari CNN 1.200. 4.500. Ya, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis tweeted that Greece is mobilizing its resources and will assist immediately. Nah, ini Prime Ministernya ya. Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Turkey, in Syria, our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately. Wah, luar biasa ya. Mitsotakis menginstruksikan tim khusus segera mungkin dan untuk membantu penyelamatan ya, upaya-upaya penyelamatan ya. Sebuah tim dengan 21 orang firefighter pemadam kebakaran ya, with two rescue dogs dengan 2 anjing penyelamat special rescue vehicle ya, sudah sampai di Turki ya, dengan on board C-130 military pesawat ya, pesawat seperti ini, pesawat kargo ini ya, from Al Fasina. The team is accompanied by the fire brigade officer, engineer, 5 dokter, 5 dokter dikirim, rescuer from EKP, as well as the professor and president of the earthquake planning and protection organization, the Greece, Artemios Lekas. The country head state president Katina Sakalopoulou also voiced sympathy and support, tweeting that Greek people stand in solidarity. Coba luar biasa, overwhelmed by the image of destruction caused by the earthquake in Turkey and Syria. On behalf of the Greek people and myself, I express my condolences to the families of the victims. We stand in solidarity, support
the work of rescue teams, and we wish speedy recovery to the injured. Waduh, ini presidennya, wah cewek saudara ya. Wah presidennya cewek nih saudara. Ngeri ya, wah Indonesia boleh nggak nih presidennya cewek nih? At least 4,500 people have been killed. Mana ya? 4.500 ya. Nih, Greece Turkey earthquake diplomacy. Greece has offered to help Turkey following devastating earthquakes in the past. The so-called Greek Turkish earthquake diplomacy was initiated after successive earthquakes hit both countries in the summer 1999 and led to an improvement Greek-Turkish relation. The August 17 earthquake in Turkey devastated large parts of the country and killed 17,000 people. Wah, bolak-balik ya saudara ya. Wah, tahun 99 Turki ini bolak-balik diazab sama Allah ya saudara ya. Greece moved to send critical of aid, donating blood and extending a helping hand despite decades of mistrust. Puluhan tahun saudara ada konflik ya mereka missiles ya. rudal ini bahasa apa ya rudal ya. Erdogan warns Greece that Turkish missiles can return, coba. Padahal bulan Desember baru diancam mau dikirim misal saudara. Ya, bulan Desember kemarin ya Turki udah ngancam-ngancam Yunani. Oh, tak kirimin rudal kowe ya, tak rudal kowe mati kowe. Nggak taunya dia yang mampus saudara ya. Ada yang dia mampus terus apa Yunaninya reaksinya apa ya? Yuk kirim bala bantuan buat dia. Yunani adalah salah satu negara kafir yang pertama kali datang ke Turki untuk memberikan bala bantuan. Coba betapa baiknya orang kafir saudara ya. Betapa baiknya orang kafir ini. Ih, ngeri ya saudara ya. Padahal sudah diancam-ancam mau dikirim misil sini ya. Waduh, coba Anda kepikir nggak? Anda mikir nggak otakmu orang-orang Islam dipakai? Ketika kamu lagi ruwet, yang nolongin kamu siapa? Orang kafir. Arab Saudi diem aja saudara ya. Orang Arab Saudi diem aja. Israel kirim bantuan ke Turki saudara ya. Israel juga kirim bantuan. Ya, Yunani kirim bantuan. Ngeri ya. Anda mau cerita apa coba? Bagaimana orang-orang kafir ini begitu baik, saudara ya. Setelah si Erdogan ini memaki-maki ya, mengirim rudal segala macam. Ya kan? Galarua ini kafir yang baik hati juga, saudara ya. Kirim uang walaupun ditolak. Salah sendiri kalau ditolak jadi miliknya Galarua kan, kalau ditolak kan. Coba berpikir ya tentang azab ini. Ayo orang-orang Islam, benarkah Allah sanggup mengazab ya orang-orang kafir? Allah SWT itu sanggupnya mengazab kalian sendiri karena kalian kurang berbakti sama Allah SWT. Ya mungkin kalian harus bunuh diri. Ya baru Allah SWT senang saudara. Ya karena kalian nggak bunuh diri. Allah SWT itu haus darah ya. Allah SWT itu haus darah. Kalian harus bunuh diri mungkin ya. Bunuhlah dirimu sendiri kata Al-Quran kan. Bunuhlah dirimu katanya. Nah, mungkin Allah SWT senang saudara ya. Tetapi kasihan deh lu. Anda masih percaya sama Allah SWT. Kasihan